Kan ada beberapa produk yang mengarah untuk menjaga hepatoprotektor nih Pak. Di sini saya lihat ada beberapa produk kayak ada propolis nih, ada propolis cair nih Pak. Iya. Itu ada propolis cair sama ada yang premium nih Pak. Ini sebenarnya bedanya apa dan sebenarnya fungsinya sama aja atau gimana Pak? Nah, kalau misalnya nih Pak, selain otomatis kan kita harus makan makanan yang bergizi, kemudian mengurangi yang berlemak gitu ya Pak ya, dan harus tetap olahraga rutin. Itu selain itu kita ada usaha preventif apa sih Pak untuk tetap si hati itu tetap sehat gitu? Ya, selain berolahraga kemudian konsumsi yang seimbang gitu ya. Tentunya kita juga harus banyak mengkonsumsi nih bahan-bahan yang bisa membantu gitu ya, membantu untuk menjaga kesehatan hati gitu ya. Sebagai contoh misalnya sayuran-sayuran golongan crucifer itu crucifer itu golongan misalnya langsung sayurnya aja mungkin lebih apa gampang ya orang itu. Misalnya kale ya, itu umum ya. Kemudian brokoli gitu ya. Kemudian toge itu sangat bagus. Jadi terutama produk-produk sayuran yang masih sangat muda gitu, itu sangat kaya akan sulforapan. Itu antioksidan ya, antioksidan yang cukup tinggi. Kemudian ada juga kalau misalnya orang-orang yang suka makanan Jepang gitu, yang cabai Jepang itu yang disebut wasabi, itu juga ternyata kaya akan sulforapan. Jadi bisa membantu untuk mencegah kerusakan di hati. Itu sayur-sayurannya gitu ya. Yang di luar itu ada juga garlic ya. Garlic atau bawang putih ya. Baik itu bawang putih yang apa namanya? Mentah gitu ya, atau digoreng atau sudah difermentasi. Nanti kita akan bicara lebih panjang nantinya kalau nanti ada waktu kita akan bicara mengenai garlic yang terfermentasi apa sih sebetulnya gitu kan. Karena juga mengandung tinggi antioksidan. Ya, kemudian yang sering kita umum temukan golongan-golongan turmeric ya. Itu kunyit dan temulawak itu sebetulnya sudah umum. Kalau di masyarakat Sunda itu temulawak atau koneng gede gitu. Itu kalau orang sakit kuning biasa disembuhkan oleh herbal temulawak itu. Nah, itu juga sangat-sangat tinggi kandungan kurkuminnya ya. Kurkumin juga sama, itu merupakan antioksidan sehingga dia membantu proses reaktivasi dari beberapa HEPA protektor gitu ya. Jadi sangat membantu dalam melindungi hati. Gitu. Kemudian juga jamur. Jamur. Ya. Jamur apa nih Pak? Jamur, segala macam jamur ya. Jamur itu juga sangat kaya terhadap antioksidan gitu. Itu banyak jamur-jamur malah dipakai juga untuk kosmetik ya, untuk itu juga. Kosmetik? Ya, ada kosmetik berbahan apa? Glutathione. Glutathione ya. Jadi jamur itu juga antioksidannya cukup tinggi ya. Selain dikonsumsi bisa juga untuk kulit tuh. Ya, dan terakhir propolis. Ini juga jarang sekali disinggung, walaupun penelitian mengenai propolis untuk HEPA protektor itu sudah banyak gitu ya. Sudah banyak. Nah, kalau misalnya propolis sendiri kan di episode sebelumnya kita udah pernah cerita nih ya Pak ya. Boleh nggak di-spill sedikit sebenarnya propolis itu apa, dan kalau misalnya di episode kali ini kaitannya sama dia sebagai HEPA protektor itu apa sih gitu? Oke. Kenapa bisa gitu dia jadi HEPA protektor? Jadi propolis itu kan sebagai zat pelindung di sarang lebah gitu ya, pada prinsipnya itu. Itu kaya akan flavonoid ya, kaya akan flavonoid yang sudah pasti flavonoid itu merupakan antioksidan yang cukup tinggi gitu. Mengapa dia bisa menjadi HEPA protektor gitu? Ini akibatnya begini, kalau kita bicarakan kerusakan hati itu akibat apa sih? Akibat dari zat-zat aditif ya. Jadi namanya oksidan lepas. Oksidan lepas misalnya biasanya disebutnya kalau di penelitian itu disebutnya adalah CCl4 atau karbon tetraklorida gitu, CCl4. Ini yang banyak ya. Ini sudah ada penelitiannya dari
Unpad dan IPB ya. Jadi memang dia meneliti sejauh mana propolis itu bisa membantu dalam proses melindungi hati dari penyakit dari efek samping pengobatan TBC. Ya, jadi efek obat itu ternyata mengganggu sekali itu. Karena seperti yang kita tahu kalau obat TBC bahan aktifnya salah satunya adalah rifampicin. Ya, rifampicin itu cukup aktif untuk membunuh bakteri. Nah, ternyata dia mempunyai efek samping gitu. Memang menyembuhkan TBC-nya. Tetapi dia langsung menyerang juga kepada hati gitu, rifampicin itu. CCL4-nya terbentuk gitu ya. Pada saat itu terbentuk CCL4 sehingga mengoksidatif ya, sifatnya oksidatif hati. Nah, dengan terjadinya efek samping itu otomatis pada saat itu pasien diperiksa. Periksa apa yang terjadi, bilirubinnya naik gitu. Bilirubin. Itu yang bikin warna kuning itu ya, Pak? Iya, betul. Jadi bilirubin itu adalah proses kerusakan sel darah merah yang harusnya di recovery di hati itu dilepaskan kembali gitu. Sehingga tinggi dia kandungan oksidasi dari sel darah merah itu namanya bilirubin ya. Nah, kemudian penelitian ini diberikan propolis. Jadi si penderita itu diberikan propolis terus-menerus selama 3 minggu. Hasilnya ternyata setelah diperiksa kembali itu bilirubinnya turun dan kerusakan hatinya bisa dicegah gitu. Sehingga tidak terjadi kerusakan itu. Nah, kalau orang umum biasanya memang kan untuk mencegah atau melihat kesehatan hati itu kan pakai biasanya apa? SGPT ya. SGPT, SGOT ya? SGOT gitu kan, kan sebetulnya orang taunya SGPT, SGOT, tapi kadang-kadang apa sih itu sebetulnya gitu ya? Kalau tahu itunya tinggi pasti bermasalah nih sama. Iya gitu, berapa tingginya gitu kan? Kadang-kadang juga enggak. Kalau mungkin kita sedikit inilah supaya lebih gampang gitu, SGPT itu sebetulnya singkatan sebetulnya. Jadi serum glutamat pirufat transaminase dan SGOT itu adalah serum glutamat oksalo asetat transaminase. Ini apa mengukur apa sebetulnya? Mengukur enzim-enzim atau serum yang dilepaskan oleh hati gitu. Ya sebetulnya nggak boleh dilepas gitu ya. Dia adanya di hati. Tapi karena ada kerusakan hati, kayak istilahnya gampangnya bocor gitu. Hatinya bocor. Nah, enzim itulah keluar gitu. Serumnya keluar. Dan terukur jadinya. Iya, keluar ke darah ya. Darahnya terlihat, diukur ternyata tinggi gitu. Nah, itu harusnya kan tidak boleh keluar karena dia tugasnya adalah mengolah protein gitu serum itu di hati. Kalau dia keluar, otomatis protein akan numpuk tuh di hati, tidak dirubah menjadi tenaga. Nah, itu jadi lesu gitu ya. Secara itunya demikian gitu. Gitu, Mbak Alfi. Itu umumnya memang kita harus melihat juga kondisi sebetulnya. Kalau SGOT dan SGPT itu kurang lebih mesti di bawah 10 mikroliter ya ininya, baiknya gitu. SGPT itu kalau nggak salah 7 sampai 56 gitu. SGOT itu idealnya 8 sampai 45. Tapi kalau misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat boleh nggak? Apakah ada gejala ke sana? Berbahaya nggak? Dalam kondisi tertentu, misal kita kelelahan, habis olahraga berat dan sebagainya, biasanya meningkat tuh. Biasanya meningkat, sebetulnya nggak masalah. Tapi kalau meningkat lebih dari 10 kali, nah itu harus diantisipasi, konsultasilah ke dokter. Cepat-cepat ya konsultasi ke dokter untuk diambil tindakan tertentu. Karena sudah menunjukkan ada sesuatu ketidakberesan dalam organ tubuh kita. Nah, kalau misalnya terkait batu empedu nih Pak, itu boleh nggak Pak diceritain? Kalau batu empedu itu kenapa sih bisa terjadi batu empedu? Ya, ini adalah proses sebetulnya proses pengolahan kolesterol gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail, tapi secara ringkasnya mungkin batu empedu ini seharusnya kan tubuh kita perlu kolesterol tuh, gitu ya. Dan ini memang juga oleh hati, gitu. Nah, kalau diproses dan dipergunakan dengan benar, itu dia akan beredar dan diperlukan di otak, kemudian di beberapa saraf-saraf kita perlu kolesterol. Nah, kelebihan itu kalau kerusakan hati ini tidak bisa diedarkan, nah disimpanlah di empedu gitu. Kolesterolnya disimpan di empedu. Nah jadi membatu lama-lama. Nah itu yang membahayakan sekali. Gitu. Tapi nanti prosesnya kita akan bahas. Tapi kurang lebih seperti itulah. Nah
kalau misalnya dari selain botani sendiri nih Pak, pasti kan ada beberapa produk yang mengarah untuk menjaga hepatoprotektor nih Pak. Di sini saya lihat ada beberapa produk kayak ada propolis nih, ada propolis cair nih Pak. Iya. Itu ada propolis cair sama ada yang premium nih Pak. Ini sebenarnya bedanya apa dan sebenarnya fungsinya sama aja atau gimana Pak? Sebetulnya sama. Ya, propolis ini walaupun cair, premium maupun yang liquid biasa itu sama, kandungan flavonoidnya tinggi. Cuma perbedaannya adalah yang satu ini sudah mengalami proses yang premium itu diambil lilinnya gitu, sehingga rasanya tidak terlalu pahit gitu ya, sehingga bisa dikonsumsi oleh anak-anak dengan ya agak manis jadinya. Nah kalau yang satu lagi inilah original, artinya ya hasil ekstrak daripada propolis itu seperti sendiri. Itu adanya. Nah, mulai dari berapa nih Pak boleh anak-anak? Maksudnya kalau kita untuk mencegah kerusakan hati nih Pak, propolis ini bisa diminum tanpa kita harus sakit dulu kan maksudnya? Tidak, ya, ya. Itu boleh kan? Boleh, ya, boleh saja. Ini kita nggak harus nunggu sakit, ya. Iya. Karena sifat propolis itu tadi selain itu ada antioksidan, ya, antioksidan, antibakteri, gitu, antiinflamasi. Jadi kalau kita misal ada sedikit batuk, radang, cukup ditetesin begitu saja, udah cukup membantu ya. Dan sifatnya juga ternyata sifat dari flavonoid itu adalah menciutkan organ tuh. Jadi kalau misalnya tambahan saja, kalau ada yang sedikit amandel gitu, mungkin bisa dicoba ya, bisa dicoba. Beberapa kasus itu malah membantu untuk mengecilkan pembengkakan. Jadi istilah amandelnya normal kembali, gitu. Berarti emang manfaat propolis itu banyak banget ya Iya, Pak? boleh anak-anak boleh, orang tua boleh, karena dibikin yang premium ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak, gitu. Nah, tapi Pak kalau misalnya terkait temulawak nih Pak, aku masih penasaran, karena banyak banget orang yang masih bingung nih gimana. Karena ada beberapa yang bilang kalau temulawak itu kalau untuk hati diprosesnya tuh harus kayak direbus aja, kemudian airnya langsung diminum. Ada juga yang nggak apa-apa temulawak mau langsung dimakan juga nggak masalah. Itu sebenarnya ada nggak sih Pak? Kalau misalnya memang bermasalah sama livernya, ada nggak sih cara-cara untuk pengolahan si temulawak ini? Pengolahan temulawak secara itu tidak ada pakemnya, silakan saja gitu. Tapi kan orang-orang kan bagaimana herbal ini bisa dikonsumsi dengan maksimal, gitu ya. Direbus dulu tentunya lebih mudah diminum, gitu ya, daripada kalau kita konsumsi mentah atau itu kan cukup keras tuh temulawak itu, dan rasanya juga cukup mengganggu, gitu. Nah, secara manfaat sama, gitu. Yang penting kan kurkuminnya, bukan temulawaknya sebetulnya yang kita ambil, gitu ya. Nah, apakah mau direbus, apakah mau langsung dikunyah, gitu. Kalau bisa ya bagus, gitu ya. Kan lebih praktis gitu. Tapi kayaknya orang nggak mau konsumsi itu karena memang selain dari keras, kemudian juga rasanya, aromanya kurang kurang bersahabat lah gitu. Nah oleh karena itu betul harus dicampur dengan yang lain-lain gitu. Gitu. Nah ini ada beberapa produk di depan kita yang sudah mengandung temulawak, kunyit dan sebagainya, dibikin sedemikian rupa supaya dikonsumsi lebih enak, bisa nyaman dan lebih banyak kita konsumsinya. Iya, gitu. Betul banget. Jadi memang di Serai Botani ini kita nggak cuman jualan herbal secara langsung, cuman kita juga mempertimbangkan tingkat keenakannya ya Pak ya, gitu. Biar kayak untuk sehat itu kita juga bisa rasanya bisa diterima, gitu ya. Rasanya bisa diterima, kemudian bisa disukain semua orang, tapi itu juga tetap menyehatkan, gitu. Nah berarti sebenarnya untuk penyakit atau enggak gangguan liver ini sebenarnya key utamanya itu adalah produk-produk yang mengandung antioksidan tinggi. Betul ya Pak. Antioksidan adalah lawannya daripada penyebab kerusakan hati, yaitu bahan-bahan oksidatif tadi. Kayak karbo, tetraklorida itu. Kalau misalnya selain makanan yang bisa mengganggu itu apa sih Pak? Itu tadi. Kan tadi kan virus ya. Iya, virus. Kalau misalnya kayak atau udara yang kotor. Satu lagi mungkin yang orang-orang kadang-kadang udara kotor tidak terlalu langsung ya, secara langsung direct kepada liver. Tapi yang direct kepada liver adalah penggunaan alkohol yang berlebihan. Jadi peminum alkohol itu
Jadi kenapa juga harus dijaga gitu ya. Berlebihan dan semua makanan atau minuman kalau berlebihan itu tidak baik ya. Apalagi alkohol. Alkohol itu sangat merusak liver. Sangat Ya, merusak itu liver. harus dihindari. Berarti kita harus jauh-jauh sama alkohol. Iya. Biar semuanya tetap sehat. Gitu. Udah sih Kak sebenarnya Oke. pertanyaannya dari Nanti saya mungkin sih. kalau ada pertanyaan silahkan nanti Betul. di dalam kolom komen saja apa yang kita mau bahas atau jangan lupa juga di subscribe Iya. supaya jangan ketinggalan berita-berita atau nanti hasil bahasan kita berikutnya. Karena tentunya kita juga berharap kita akan membahas antioksidan lebih banyak lagi. Betul. Apa aja sih antioksidan, kemudian bahan-bahan antioksidan yang ada di sekitar kita dan kita mudah temui apa-apa saja. Nanti kita akan bahas kalau memang sekarang kan waktunya sangat terbatas sehingga nanti kita bisa lanjut di episode berikutnya, Mbak Alvi. Berarti memang next episode itu kita sebenarnya akan membahas nih tentang antioksidan. Antioksidan kan luas banget nih, jadinya nanti teman-teman atau Sara Squad semua bisa tanya-tanya nih tentang antioksidan itu apa. Nanti kita akan coba bahas di pembahasan episode berikutnya. Gitu aja ya Pak Duto. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.